Sekretaris daerah mewakili pejabat gubernur, pejabat mewakili pejabat. Forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili yang kami sangat hormati. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, para asisten, pejabat instansi vertikal dan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Para mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum bersama dosen pembimbingnya Bapak Jufrianto Puluhlawa, SH, MH, yang kehadirannya untuk kunjungan observasi penelitian dengan menyaksikan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini. Karena tepukan tangan kurang semangat, saya ulangi, tepuk tangan lagi untuk mahasiswa UNG. Para wartawan, hadirin yang kami muliakan, serta pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan izin dan kuasa-Nya lah di hari yang ke-12 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa dan dapat menghadiri satu agenda penting, yaitu rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya perlu saya beritahukan terlebih dahulu bahwa ketidakhadiran pejabat Gubernur Gorontalo pada rapat paripurna ini sesuai dengan surat pejabat sekretaris daerah atas nama Gubernur Gorontalo nomor 100/903/PMKesra tanggal 31 Maret 2023 memberitahukan bahwa pada hari ini, hari yang bersamaan, pejabat Gubernur Gorontalo akan menghadiri agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri yang memaparkan laporan kinerja pelaksanaan tugas PJ Gubernur Gorontalo. Olehnya PJ Gubernur Gorontalo bermohon untuk menunda rapat paripurna pada hari ini. Namun dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, maka rapat paripurna tetap dilaksanakan sesuai agenda kerja DPRD pada hari ini, dan untuk PJ Gubernur Gorontalo diwakili oleh pejabat sekretaris daerah yang berada di sebelah kanan saya. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71. Sedangkan pembahasan terkait dengan LKPJ Gubernur kita atur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD pasal 168. 1. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023. Gorontalo tahun 2022. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1. TV dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna sore hari ini. Ayat 3. Berdasarkan hasil pembahasan oleh Pansus, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPRD menetapkan keputusan DPRD. Tadi sebelum rapat paripurna ini, DPRD telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022. Ayat 4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. 5. Ayat 5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini ke depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna ini dimulai, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga rapat paripurna Dewan ini berjalan dengan tertib, aman, lancar dan barokah sebagaimana yang kita harapkan. Berdoa mulai.
selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 40 orang anggota Dewan, dan anggota yang tidak sempat hadir sebagaimana yang sebelumnya, yakni yang pertama adalah Ibu Nikmat Tahir, fraksi Partai Golkar dengan alasan sakit. PDI Perjuangan Dedi Hamzah, fraksi Nasional Demokrat Amanat hadir semua. Partai Persatuan Pembangunan semua hadir. Fraksi Partai Gerindra hadir semua kecuali Pak Nasir Majid. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir semua. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Guntur Talib izin kegiatan buka puasa partai. Ya, kasih ketua. Ya, saya tahu. Berikut Arifin Jakani. Dr. Arifin Jakani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita ikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan sunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/4/4/Romawi/2023 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 sekaligus pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2022 lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/4 Romawi 2022 oleh Sekretaris DPRD. 3. Penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/4 Romawi/2023 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. 4. Sambutan Gubernur Gorontalo. 5. Penutup. Untuk absennya acara, apakah saudara-saudara setuju? Instruksi Pak Ketua. Ya, silakan. Baik, makasih Pak. Tadi di awal ada penyampaian bahwa ada permintaan penundaan terkait dengan penyelenggaraan paripurna oleh Gubernur yang telah disampaikan dan tadi sudah disampaikan. Dan saya kira kenapa ini tidak direspon? Karena memang LKPJ ini hal yang urgen dan strategis yang dikerjakan siang malam oleh Pansus selama sebulan penuh. Tetapi kemudian Pak Gubernur pada hari ini tidak bisa hadir dan beliau meminta untuk penundaan. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada waktu 30 hari. 30 hari tanggal 6 disampaikan, bukan berarti tanggal 6 April batas waktu terakhir. Karena 30 hari yang dimaksud adalah 30 hari kerja. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Dewan untuk tidak menerima saran, usul, permohonan dari Gubernur untuk meminta penundaan paripurna ini. Demikian barangkali Pak Ketua sebagai saran untuk bisa dipertimbangkan. Makasih. Terima kasih Pak Awal. Saya lebih senang saran Pak Awal ini disampaikan sebelum acara ini dimulai oleh dan Awe Pak, itu, Pak Awe. Pak Awe. Bahkan saya bilang Pak Awet, Pak Awet Talib, gitu. Ya. Dan ini kita sudah bicarakan pada saat perjalanan sehingga harusnya dibicarakan. Sehingga saya anggap ini sudah selesai karena ini internal kita dan saya kira kita bisa lanjutkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Agenda kedua, pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/4 Romawi tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 sekaligus pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 oleh Sekretaris Dewan. Para saudara sekwan, saya persilakan. Interupsi Pak Ketua. Ya, silakan. Para mitra Poliawan dan juga Kepres tentang protokoler dan juga pemirsa Kendali TV posisi Pak Sekda ini tidak sesuai. Kita ikuti bersama. Kami mohon disesuaikan Pak Ketua agar kita tidak melanggar aturan. Provinsi Yang berikut tentang rekomendasi dalam tata tertib waktu rapat kita hanya sampai jam 4. Kalau ini dilanjutkan, mohon persetujuan di paripurna ini Pak Ketua. Makasih. Ya, saya tidak tahu kenapa Pak Sekda ini menjauhi saya. Begitu. Ya. Oleh sebab itu saya mohon dekat-dekat Pak Sekda dengan saya. Ya, puasa ya. Pak Sekda ini sebenarnya cuma diatur. Jadi kesalahan kita tidak dari awal ini kita atur ini. Bukan muhrim Pak, jadi tidak boleh dekat. Tidak boleh dekat-dekat. Ya. Selanjutnya, saya kira belum jam 4, masih 5 menit. Jadi cocok saran Pak Fikram bahwa sebelum jam 4 itu saya akan tawarkan setelah mempersilakan Pak Sekda geser ke kiri. Sesuai tata tertib pukul 16, sehingga saran Pak Fikram saya tawarkan pada saudara-saudara. Setuju dilanjutkan? Setuju. Sah semua pembicaraan kita pada sore hari ini. Barokah memang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami persilakan Pak Sekwan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Romawi garing 2023 tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. DPRD Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. 2. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyampaian LKPJ pada tanggal 6 Maret 2023. 3. Laporan Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022. 4. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengambilan keputusan DPRD atas LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022 pada tanggal 3 April 2023 memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan catatan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 3 April 2023. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Faris R.A. Yusuf, sudah bertanda. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat PJ Gubernur sampai dengan 6 arsip. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 4 Romawi garing 2023 tanggal 3 April 2023 tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1. Masalah aset. Pansus merekomendasikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah atau barang-barang milik pemerintah Provinsi Gorontalo berupa tanah dan bangunan hendaknya ditangani secara serius
karena banyak aset-aset ini secara de facto dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo praktis tidak memperoleh manfaat dari aset-aset yang belum terurus dengan baik. Misalnya, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, seluas 29.254 meter, PPI Tongo, tanah di bandara, dan sebagainya. 2. Potensi silpa yang masih sangat tinggi, meskipun pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, akan tetapi Pansus memberikan catatan bahwa angka potensi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa terus menunjukkan angka yang fantastis, di mana pada tahun anggaran 2022, data per 31 Desember 2022 menunjukkan angka potensi silpa sebesar 243 miliar 346.563,63 rupiah unaudit BPK. Ini menggambarkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang belum baik karena masih banyak uang yang belum terbelanjakan, yang akibatnya bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tetapi membawa dampak yang multiplier effect bagi kemajuan ekonomi di daerah ini. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan, pertama, meminta pemerintah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Kedua, meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan keuangan yang menyebabkan banyaknya hambatan tata kelola keuangan yang setiap saat harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penyerapan anggaran. Ketiga, meminta pemerintah agar mempercepat proses tender, lelang proyek-proyek, agar proyek-proyek dapat selesai tepat waktu dan tidak mengakibatkan tertundanya pembayaran yang membuat akumulasi silpa semakin membengkak. 3. Angka kemiskinan. Angka kemiskinan 15,41% tahun 2021 naik menjadi 15,51% di tahun 2022. Hal ini membutuhkan penurunan angka kemiskinan yang mendasar dan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan, agar masalah ini tidak menjadi sorotan dan isu yang mengemuka, sehingga diperlukan skenario program penanggulangan guna mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera. 4. Infrastruktur Rumah Sakit Ainun Habibie, memperhatikan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur di Rumah Sakit Ainun Habibie, dan satu pihak memperhatikan tingginya pertumbuhan jumlah pasien dari tahun ke tahun, maka Pansus merekomendasikan perlunya segera dialokasikan anggaran sebesar 5 miliar melalui APBD perubahan tahun anggaran 2023 untuk membangun ruang rawat inap yang representatif. 5. Penataan birokrasi. Dari sisi penataan birokrasi, penempatan SDM, tata kelola pemerintahan, pemisahan dan penggabungan OPD, Pansus melihat ada indikasi nampaknya belum terencana dengan baik, tidak efektif dan efisien, sehingga menimbulkan berbagai indikasi yang bermuara pada banyaknya program dan kegiatan belum berjalan dengan maksimal. Salah satunya adalah terhambatnya proses pembayaran TPP dan TKD para pegawai. Olehnya, Pansus merekomendasikan perlunya perbaikan perencanaan dan tata kelola organisasi perangkat daerah yang lebih baik. Penempatan pegawai dalam jabatan, meskipun telah melalui mekanisme asesmen dan job bidding, hendaknya benar-benar memperhitungkan manpower planning, sehingga diperoleh pejabat dalam jabatannya yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai jabatan yang diembannya. 6. Pelaksanaan proyek tepat waktu. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di Dinas PU, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan
baik anggaran melalui APBD, anggaran APBN, anggaran DAK, bahkan yang dibiayai dengan pinjaman dana PEN. Kondisi ini telah mengakibatkan adanya sejumlah proyek yang tidak selesai tepat waktu atau realisasinya tidak mencapai target yang ditentukan atau terpaksa menjadi proyek luncuran dan atau diputus kontrakkan. Pansus merekomendasikan guna mengeliminasi terjadinya permasalahan tersebut, maka diperlukan perencanaan lebih terukur, pelaksanaan tender tepat waktu, serta penetapan penyedia jasa benar-benar memperhatikan ketentuan dalam Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. 7. Masalah stunting. Meskipun terjadi penurunan angka stunting, akan tetapi prevalensinya masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan permasalahan ini hendaknya memperoleh perhatian yang lebih serius. Stunting merupakan muara atau resultante dari faktor ketidakterpenuhan cakupan gizi dari proses kehamilan sampai dengan usia pertumbuhan. Pansus merekomendasikan kebijakan pemerintah harus fokus pada permasalahan stunting yang dimulai dari edukasi terhadap ibu hamil, keterpenuhan gizi terhadap ibu hamil, ketersediaan akses air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. 8. Tingginya frekuensi bencana tingginya frekuensi bencana alam di tahun 2022 yang berlanjut di tahun 2023, seperti putusnya beberapa buah jembatan yang tersebar, makin parahnya kerusakan ruas-ruas jalan provinsi serta jalan strategis provinsi, serta kejadian longsor lebih 10 kali di beberapa tempat yang telah mengakibatkan terganggunya putaran denyut nadi ekonomi masyarakat. Maka Pansus merekomendasikan agar dalam perubahan anggaran 2023 dan anggaran 2024 dipastikan sudah dilakukan penanganan secara tuntas, baik sifatnya pemeliharaan, rekonstruksi, atau pembangunan kembali. Pansus juga mengingatkan kembali tentang larangan penanaman pada lahan-lahan yang tingkat kemiringannya sangat tinggi, karena hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya longsoran dan bencana banjir. 9. Pengadaan Comment Center. Terkait pengadaan Comment Center pada Dinas Kominfo Gorontalo yang dianggarkan pada perubahan anggaran 2022, pada kenyataannya belum berfungsi sesuai dengan tujuannya. Hal mana yang disebabkan oleh perencanaan yang asal jadi dan hanya menjiplak dari daerah lain. Untuk itu, Pansus merekomendasikan untuk mendesain kembali perencanaan Comment Center tersebut sehingga tidak terkesan mubazir. 10. Tindak lanjut MOU. Selama penjabat gubernur menjabat, ada beberapa MOU yang sudah dilahirkan, antara lain MOU Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi dengan PT Graha Kreasi Medika tentang bangunan cuci darah serta pengadaan mesin cuci darah, kerjasama Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Prefektur Ehime, Jepang di bidang pembangunan ekonomi hingga lingkungan, serta kelanjutan kerjasama bisnis pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Malaysia. Pansus memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama tersebut, namun diingatkan agar rencana-rencana dan kerjasama tersebut benar-benar direalisasikan, karena dikhawatirkan langkah-langkah ini hanya sampai pada penandatanganan kesepakatan kerjasama dan tanpa realisasi atau tindak lanjutnya. Untuk itu, direkomendasikan ada evaluasi secara berkala terhadap program kerjasama tersebut. 11. Job bidding jabatan sekretaris daerah. Sehubungan dengan kosongnya pejabat definitif sekretaris daerah, sementara itu penjabat sekda yang sekarang telah diperpanjang 3 kali masa jabatannya untuk setiap 3 bulan, maka Pansus merekomendasikan agar jabatan sekretaris daerah ini segera dilakukan job bidding yang pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan dengan job bidding untuk 5 jabatan eselon 2, Biro Umum, Biro Hukum, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam hal belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan job bidding tersebut,
maka Pansus merekomendasikan dapat segera dianggarkan melalui mekanisme pergeseran dan legal standingnya ditetapkan pada APBD 2023. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD tentang rekomendasi LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022 sekaligus membaca rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan. Cara ketiga, penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/4 Romawi garing 2023 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua Bapak Sofyan Puhi, Sarjana Teknik. Pimpinan kami terima. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV di manapun selanjutnya Anda kami berada, persilakan selanjutnya kita ikuti Saudara bersama Ketua, penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo dan juga penandatanganan berita acara. Saat ini rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bapak Sofyan Puhi dan dapat saya laporkan saat ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sementara menandatangani berita acara dan juga disaksikan oleh Sekretaris Daerah dan juga para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Penandatanganan saat ini sementara berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo dan saat ini Ketua DPRD dan juga Sekretaris Daerah sudah selesai menandatangani berita acara. Penyerahan Pak Ketua. Dan para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, saat ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyerahkan berkenan mengambil keputusan tempat DPRD kembali. Provinsi Gorontalo tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Dan saat ini Ketua DPRD dan juga Sekretaris Daerah telah kembali ke tempat semula. Rapat Dan paripurna Dewan yang rapat terhormat, paripurna hadirin yang kami dilanjutkan hormati. kembali dan Demikian dipimpin kita oleh telah Ketua DPRD menyaksikan Provinsi penyerahan Gorontalo. keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022 oleh Ketua DPRD kepada PJ Sekda mewakili pejabat Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. Perlu kami sampaikan bahwa keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022 beserta lampirannya yang berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan disampaikan kepada kepala daerah untuk bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo ke depan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, maka pimpinan kami kembalikan kepada Ketua. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Saudara Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara keempat, sambutan Gubernur Gorontalo. Untuk itu dengan hormat pada Saudara Pejabat Sekda mewakili pejabat Gubernur, kami persilakan. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati para wakil ketua DPRD, ketua-ketua komisi, dan anggota Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang kami muliakan. Yang kami hormati ketua dan anggota tim Pansus LKPJ Gubernur secara lengkap hadir. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir. Para asisten pimpinan OPD yang sempat hadir, insan pers, serta hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang kami muliakan. Seperti yang disampaikan Bapak Ketua DPRD tadi, bahwa Bapak Pejabat Gubernur belum sempat hadir secara langsung pada kesempatan yang berbahagia ini dengan alasan seperti yang sudah disampaikan. Maka mohon izin kepada Bapak Ibu pimpinan DPRD dan wakil serta anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin, sekaligus juga minta izin bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak PJ Gubernur memintakan kami untuk membacakan sambutan pada sidang paripurna istimewa, sidang paripurna yang berbahagia pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, pada saat yang tepat ini izin kami membacakan sambutan sebagai berikut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang paripurna yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini di tengah-tengah kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2022. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala rekomendasi yang telah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, sekaligus menyambut baik atas muatan dan catatan strategis yang disampaikan untuk menjadi perhatian dan perbaikan kinerja pembangunan daerah ke depan. Selaku penjabat Gubernur Gorontalo, saya mengapresiasi atas peran dan kerja keras Bapak Ibu Ketua dan anggota khusus tim Pansus LKPJ Gubernur dalam mengevaluasi dan merespons atas kebijakan dan kinerja pembangunan daerah tahun 2022. Hal ini merupakan wujud semangat kolaborasi dan sinergitas yang kuat demi memajukan pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana amanah dalam ketentuan peraturan tentang pemerintahan daerah. Hadirin rapat paripurna DPRD yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 pada sidang paripurna penyampaian LKPJ tanggal 6 Maret 2023. Hal ini dilaksanakan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2022, kami ulangi tahun 2020, maka setelah penyampaian tersebut, laporan atas penyampaian kinerja pembangunan daerah kemudian dibahas berdasarkan ketentuan dan mekanisme DPR untuk kemudian melahirkan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur, sehingga merumuskan catatan dan rekomendasi strategis dan konstruktif terhadap muatan dan substansi serta hal-hal lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun 2022. Hal ini tentunya dilaksanakan melalui pencermatan dan pembahasan yang panjang sekaligus melakukan pula observasi di lapangan oleh tim Pansus DPRD. Berdasarkan ketentuan dimaksud, rekomendasi DPRD atas LKPJ harus disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah penyampaian LKPJ, dan alhamdulillah pada hari ini rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur telah disampaikan, dan ini berarti tahapan perumusan dan penyampaian LKPJ hingga rekomendasi LKPJ telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diamanahkan. Selanjutnya, laporan keterangan pertanggungjawaban dan rekomendasi Pansus DPRD atas LKPJ berikut berita acara dan risalah rapat akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus evaluasi yang dilaksanakan oleh Mendagri atas nama Presiden. Hadirin rapat paripurna DPRD yang berbahagia, pada penyampaian LKPJ sebelumnya, saya telah menyampaikan beberapa hal terkait capaian kinerja pembangunan daerah yang telah kita capai bersama pada tahun 2022, di mana pelaksanaan pembangunan tahun 2022 merupakan tahun terakhir daripada pelaksanaan periodisasi RPJMD 2017-2022 yang di dalamnya memuat visi misi oleh kepala daerah, wakil kepala daerah periode sebelumnya, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga LKPJ tahun 2022 menjadi sangat strategis karena merupakan evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2022 yang dilaksanakan di masa transisi kepemimpinan daerah. Tentunya dalam melaksanakan pembangunan tahun 2022, beberapa capaian kinerja dan pelaksanaan pembangunan daerah telah berhasil diraih dan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak hambatan dan tantangan yang mewarnai pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2022. Akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda selama 3 tahun terakhir, sehingga beberapa target kinerja pembangunan belum dapat dicapai sesuai dengan harapan. Berbagai kegiatan strategis tahun 2022 yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan kepemimpinan sebelumnya telah dilaksanakan sampai dengan selesai. Namun kami pun menyadari bahwa masih terdapat beberapa pelaksanaan proyek strategis daerah yang masih belum optimal pelaksanaannya hingga akhir pelaksanaan tahun 2022. Sehingga kami akan tetap berupaya untuk mendorong dan mengawal pembangunannya dan memastikan pelaksanaan beberapa kegiatan strategis dimaksud dapat dilaksanakan hingga tuntas dan pada akhirnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami sangat berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk secara bersama-sama mengawal proses pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo, khususnya dalam penuntasan beberapa proyek strategis daerah, serta dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam hal penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting, melalui program kegiatan yang fokus dan strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Pimpinan serta Bapak Ibu anggota
DPRD yang kami hormati, sidang paripurna yang kami banggakan. Untuk itu, dalam melengkapi solusi dan pendekatan strategis yang harus dilaksanakan pada tahun mendatang, saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik catatan dalam rekomendasi yang merupakan saran dan masukan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam LKPJ tahun anggaran 2022. Rekomendasi ini merupakan bentuk perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kinerja pemerintah, juga merupakan dukungan dan partisipasi dari lembaga legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dalam rangka pelaksanaan ke depan. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD teristimewa tim Pansus LKPJ yang telah berupaya memaksimalkan dan mungkin untuk menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah, dan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama menjalankan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Di akhir penyampaian sambutan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang telah bersama-sama mengawal proses pembangunan. Kami atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo memohon maaf jika dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di tahun 2022 masih terdapat beberapa hal yang masih belum selesai sebagaimana harapan masyarakat. Insya Allah kami perbaiki dan kami maksimalkan ke depan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan semoga Allah meridhoi dan memberkahi aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, April 2023, Pejabat Gubernur Gorontalo, Dr. Insinyur Hamka Hendra Nur, MSI, PhD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Polri, kami sampaikan terima kasih kepada saudara pejabat Sekda mewakili Gubernur oleh Sekretaris Daerah yang sambutannya terhadap penyerahan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya acara kelima penutup. Sebelum acara ditutup, kami menyampaikan terima kasih pada pejabat Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili masing-masing Bapak Hendy Arifin SHMH mewakili Kejati Gorontalo, Bapak Wendra Rais SHMH dari mewakili Pengadilan Tinggi Gorontalo, Bapak Edika Kaur Tata Usaha Satradar Gorontalo, Bapak Tukijo wakili dan Lanal Gorontalo, Bapak Kolonel Sugianto dari Korem 133 Nani Wartabone, Bapak Calvin Malunto dari Subkoordinator Teknologi Suber Binda Gorontalo, Bapak Anhan, Bapak Adnan Winiarato Kakanwil Dirjen Penganggaran, Pak Rizal Nur perwakilan BPK RI, Pak Heru Tarsila BPKP, Pak Budi Kiai dari BNNP, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, pejabat sekretaris daerah atau yang mewakili pejabat Gubernur Gorontalo pada hari ini, beserta para pimpinan OPD, para pejabat instansi vertikal, para mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, beserta dosen pembimbingnya. Mudah-mudahan forum ini dapat menjadi narasi buat penyusunan kuliah saudara ke depan, serta seluruh hadirin yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Petani ke kebun,
menggembala biri-biri. Biri-biri berjalan secara beruntun. Sebelum acara diakhiri, izinkan saya membawakan pantun. Cakep. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Memang cepat lebih bagus, LKPJ telah cair. Tambah lagi burung, burung nuri, burung kakatua, burung elang, burung kutilang. Walaupun sampai tua, LKPJ tidak akan hilang. Tepuk tangan dulu. Tambah lagi. Putih-putih bunga melati, jangan simpan dalam lemari. Para undangan selalu di hati. Terima kasih sudah datang kemari. Tepuk tangan. Tambah lagi. Ada 5. Indah nian bunga selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini pantun-pantun ini khusus mahasiswa UNG. Karena dari sana saya lahir menjadi orang dan jadi dosen. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka saya belum akhiri ini karena entah apa yang akan dibicarakan oleh Pak Irwan padahal semua berakhir. Saya persilakan. Indah nian bunga selasi, maka saya interupsi. Tidak baku masuk. Tidak baku masuk. Jangan baku iko. Ya, karena tidak jadi Pak, tidak baku masuk, saya tidak jadi interupsi. Lanjut Pak Ketua. Ini Irwan, ya. Ya, saya tidak usah komentar puasa. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Silakan translate sendiri. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kepada Pansus saya persilakan dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun. Pansus. Terima kasih. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Dan usai sudah rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-108 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap pelaporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Dan para mitra Poliama perlu disampaikan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2022 beserta lampirannya yang berupa catatan strategis yang bersihkan saran, masukan dan juga koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan juga tugas umum pemerintahan disampaikan kepada kepala daerah untuk bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo ke depan. Dengan demikian usai sudah siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo untuk sore hari ini dari Puncak Botu, saya Bagas Afrianto melaporkan, dan juga teknisi kami Pepin dan juga Akbar Yusuf dan juga juru kamera Kelvin dan juga Sri, dan pimpinan station manager Bapak Bambang Arsyad mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab nomor 58 Gorontalo. Rekan Caca, silakan.